الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mensyukur nikmat-nikmatnya dengan benar dan tepat dan mampu bersabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dan yang seterusnya dengan sabar yang sempurna. Dan juga semoga Allah melimpahkan kita semua ilmu, pengetahuan dan keyakinan yang bisa kita amalkan untuk menjalani kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat yang abadi. Pada pagi yang berbahagia ini insyaAllah kita akan sampaikan kelanjutan daripada solusi Nabi dalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang kita ketahui bahwasanya rumah tangga adalah sebuah keadaan atau sebuah institusi yang akan dilalui oleh seorang manusia dalam waktu yang lama, yang tentunya akan banyak memberikan kebosanan dalam pasangan tersebut apabila kehidupannya itu monoton dan tidak ada variasi ataupun tidak ada di sana ungkapan-ungkapan indah yang bisa membuat suasana yang baru dan bisa membuat pasangan tersebut selalu dalam keadaan tidak bosan dalam berhubungan di rumah tangga tersebut. Banyak fenomena ataupun problematika yang muncul akibat hubungan antara suami istri yang kaku, yang tidak pernah menampakkan kecintaan yang ada pada hati mereka. Mereka hanya menyimpan itu dalam benak-benak mereka dan tidak mengungkapkannya dalam bentuk yang nyata dengan ungkapan-ungkapan, dengan amalan-amalan yang membuat pasangan tersebut semakin merasakan dalamnya cinta yang ada pada mereka. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pernah menyampaikan tentang hubungan yang harus dibentuk antara pasangan suami istri. Dalam surat Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana Allah sampaikan dan di antara ayat-ayatnya, artinya Allah menampakkan atau menjadikannya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian para istri-istri. Ini merupakan bagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan
adanya pasangan inilah, ya, nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan, ya, zat Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua pasangan-pasangan. Untuk tujuannya litaskunu ilaiha, agar bisa tenang bersamanya. Ya, litaskunu ilaiha. Ada sakinah di sana, ada ketenangan di sana. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan menjadikan antara kalian adanya mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Menunjukkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, ya, ini merupakan bagian yang sangat penting, ya, yang harusnya kita semua wujudkan agar muncul ketenangan dalam rumah tangga kita. Akan muncul di rumah tangga rasa cinta dan kasih sayang di antara anggota rumah tangga tersebut, baik suami istri ataupun bersama anak-anak mereka. Kalau demikian, bukan hal yang aneh, ya, bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang rasa cinta ini. Yang diungkapkan oleh beliau dalam banyak hal. Di antara disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang muttafaqun alaih. Suatu hari Aisyah pernah berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi melebihi cemburuku kepada Khadijah, dan aku tidak pernah melihatnya. Artinya Aisyah enggak faham bentuk tubuhnya Khadijah dan juga tidak pernah tahu. Wa ma ra'aituha. Tetapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah melebihi cemburunya kepada para istri Nabi kita Muhammad SAW lainnya. Walakin kana Nabi SAW yuksiru zikraha. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali menyebut nama Khadijah ini. Dan dalam riwayat Imam Bukhari disampaikan tambahan, likasrati dzikriha iyyaha wa thanaihi 'alaiha. Karena banyaknya Nabi kita Muhammad SAW menyebut nama Khadijah dan memuji Khadijah. Wa rubbama dhabaha asy-syata. Dan kadang Nabi itu menyembelih kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'an. Thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Kemudian Nabi potong-potong, ya, anggota tubuh kambing tersebut, potong-potong, ya, kemudian mengirimnya kepada para sahabatnya Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia, namun memiliki teman-teman Khadijah yang Nabi kenal. Dikirim ke sana. Farubbama qultu lahu, dan kadang aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Seakan-akan tidak ada di dunia ini wanita kecuali Khadijah saja. Aisyah protes. Nabi kita Muhammad SAW. Fayaqul, Nabi mengatakan, innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Khadijah itu berbuat demikian, dan aku memiliki anak dari Khadijah.
Dalam hadis yang lainnya, Aisyah juga menyatakan kepada kita semua ya, tentang sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ista'dzanat Halatu bintu Khuwailid, ukhtu Khadijah, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa isti'dzana Khadijah. Farta'a lidzalika faqala Allahumma halah. Qalat faghirtu فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الصدقين حلقت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها." Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kenal dengan cara minta izinnya Khadijah. Farta'a lidzalika. Nabi bangkit. Faqala Allahumma halah. Dia menyambut halah dengan hangat. Kata Aisyah, faghirtu, aku akhirnya apa? Cemburu. Dan mengatakan, apakah kamu mengingat seorang tua, seorang yang tua dari Quraisy yang hamra sadqain, artinya yang sudah kempot, menunjukkan apa? Tuanya orang tersebut. Halakat fid dahri, sudah binasa bersama waktu. Dan Allah telah mengganti kamu dengan yang lebih baik darinya. Dan bagaimana Aisyah sangat cemburu dengan Khadijah yang telah meninggal dunia. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bagaimana beliau menyampaikan atau memberikan atau menampakkan merepresentasikan cinta dia kepada Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Menunjukkan bahwa kecintaan yang dimunculkan ke permukaan dengan ungkapan, perbuatan, dan yang lainnya, ini memberikan pengaruh yang sangat hebat pada diri wanita di sebuah rumah tangga. Dan dalam riwayat yang lainnya, riwayatnya Ahmad bin Hanbal, dan dibawakan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, dengan sanad yang la ba'sa bih, kata Ibnu Katsir, Aisyah mengatakan, Nabi kita menjawab Aisyah dengan ma'abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idz kafara an-nasu. Khadijah itu beriman ketika orang-orang mengkafiriku atau kufur denganku. Wa sadaqatni idz kadzdzabani an-nas, dan dia percaya aku ketika manusia mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idz haramani an-nas, dan Khadijah membantu dengan hartanya ketika orang-orang menahan aku. Artinya memboikot Nabi kita Muhammad SAW. Semua harta Khadijah diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Warzaqani Allahu auladaha id haramani auladun nisa. Dan Allah memberi rezeki padaku dengan anak-anaknya ketika Allah tidak memberikan kepadaku anak-anak istriku yang lainnya. Ungkapan yang cukup tegas dari Nabi kita Muhammad SAW yang tidaklah menahan dia cintanya kepada Aisyah untuk menjelaskan keutamaan Khadijah, untuk menjelaskan kedudukan Khadijah di hati Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun hal itu memunculkan rasa cemburu pada Aisyah
radhiyallahu taala anha. Nabi kita Muhammad SAW tidak menyembunyikan rasa cintanya kepada Khadijah. Walaupun telah berlalu dari wafatnya beliau bertahun-tahun lamanya. Sehingga kepada Aisyah, ini qad ruziktu hubbaha. Alangkah agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lebarnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah jujurnya lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sangat fasih, sangat gamblang, sangat jelas mengungkapkan perasaan hatinya kepada istrinya tersebut. Nabi kita Muhammad SAW tidak ada rasa segan, rasa tidak enak untuk mengungkapkan cintanya kepada para istrinya. Sampaikan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaan beliau kepada para istri. Padahal banyak dewasa ini para suami yang tidak mau menampakkan perasaannya kepada para istri mereka. Tidak mau dan tidak mengucapkan bagaimana penghormatan, memuji para istrinya. Ini salah. Sebab Nabi kita menampakkannya. Bahkan ketika Amr bin al-As tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ayu nasi yahabbu ilaik, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Beliau mengatakan Aisyah. Artinya di sini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada halangan untuk menyampaikan baik pada orang lain, pada istrinya, bagaimana cintanya dia kepada para istrinya beliau tersebut. Karena Aisyah memiliki khususan dari sisi ini, dari sisi ini di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya cinta tidak bisa dibagi rata, sehingga semuanya sama. Tapi Nabi berusaha untuk mencintai semua istrinya dengan kadar yang sama. Walaupun tetap ada kelebihan-kelebihan yang membuat hati tetap ada cenderungan kepada satu dari yang lain-lainnya. Kemungkinan ikhwan Nabi kita Muhammad SAW adalah khatamun nabiin, untuk para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melihat banyak keistimewaan yang ada pada Aisyah yang membuat dia bisa memanggul qiyadah ilmiah, bisa menjadi orang yang alim, yang ulama, khususnya dalam masalah-masalah wanita dan urusan wanita. Dan beliau adalah wanita yang paling faqih daripada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mukminin yang paling banyak menyampaikan hadis adalah Aisyah, dan paling faqih, paling alim dari mereka. Karena memang Allah berikan pada dia kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada para istrinya yang lainnya, yaitu kecerdasan dan juga fasihan dalam
mengungkapkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemungkinan menjadi sebab Nabi kita lebih mencintai beliau dan juga keutamaannya melebihi para istri lainnya. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW adalah seperti sarid ala sarid Tuhan. Dari hadis yang mulia ini, khanfilah, ada sebuah hal yang perlu kita sadari bersama. Berumah tangga adalah sebuah hidup yang harus ada di sana keseimbangan antara suami istri yang saling menghormati dan saling mengerti, dan terkadang dibutuhkan adanya keterterangan, komunikasi yang baik, yang kadang membutuhkan pujian-pujian, membutuhkan juga ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya pasangan-pasangan tersebut agar semakin baik dan semakin banyak problematika yang muncul itu bisa dihilangkan dengan cara yang seperti ini. Nabi adalah contoh yang paling baik dalam hal ini, dan menampakkan semua itu, walaupun dalam muamalahnya dengan semua istrinya, beliau tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya, namun dalam masalah cinta yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dibuat sama persis, beliau menampakkan bagaimana Aisyah lebih dia cintai daripada para istrinya tersebut. Namun rasa cinta yang ini tidak membuat beliau tidak berbuat adil pada semua istrinya. Beliau berbuat adil dalam muamalah dengan para istrinya dan menampakkan cintanya kepada para istrinya dalam banyak hal. Seandainya misalnya Nabi kita saja menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ini uhibbuka fillah." Ditampakkan sahabat Nabi, cintanya Nabi pada dia. Apalagi kepada para istri beliau yang ada di rumah dan bertemu setiap hari bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesannya adalah, mari tampakkan itu dalam rumah tangga kita, semoga akan lebih membuat baik rumah tangga kita, semakin buat nyaman isi rumah tangga kita, dan bisa membuat kita semua lebih baik bersama sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini kita telah menyimak bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid Samhudi LC. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran ini dan bisa kita terapkan di dalam membina rumah tangga, menjalin hubungan yang baik dengan istri dan keluarga. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Di layanan telepon Anda bisa masuk. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Sari di Bogor, Pak Ustadz. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Apakah ada dalilnya kita itu menikah ulang itu atau tajadud? Di mana dikatakan dalam rumah tangga itu kita mungkin ada perkataan yang salah dalam rumah tangga yang sehingga membatalkan perkawinan kita. Maka kita dianjurkan untuk menikah ulang dengan adanya penghulu, saksi, dan ada ijab kabul. Apakah itu ada dalilnya ya Pak Ustadz ya? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaan. Ya, itu aja Pak Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan. Wah, iya. Silakan Ustaz. Bahwa bukan hanya tidak ada dalilnya, bahkan menyelisihi dalil. Menyelisihi dalil. Yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran,
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya sesuatu yang kita lupa, yang kita tidak tahu, itu Allah maafkan. Allah maafkan. Apalagi dalam hal ini tidak pernah ketahuan. Ya, artinya belum jelas apakah benar kita itu mengucapkan kata-kata yang tidak benar, yang menunjuk kepada talak dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, jangan-jangan ini termasuk waswas syaitan. Ya. Sehingga akhirnya kita itu merasa melakukan hal-hal yang akhirnya membuat susah kita semua. Bayangkan kalau seandainya misalnya ini dipakai oleh kita untuk sekali, apakah tidak mungkin setelahnya akan terjadi demikian juga? Artinya misalnya setahun, 2 tahun kita ulangi nikah. Apakah kita setelah 5 tahun ke depan kita nggak ulangi nikah lagi? Karena ada kekhawatiran seperti itu juga. Sehingga sesuatu yang tidak adil seperti ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh para nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, bahkan juga para sahabat, para tabi'in, bahkan saya pun belum dapatkan ada dalam buku para ulama rahimahullah ta'ala bahwa ada di sana keharusan untuk menikah ulang dengan tajdid atau tajaddudnya. Harusnya tajdid ya, harusnya memperbarui pernikahan karena khawatir jangan-jangan dan jangan-jangan. Ya. Khawatir ini salah. Ya. Kita itu nggak boleh khawatir. Yang namanya talak itu adalah an-nutqu bi alfadit talak, melafatkan lafaz talak. Nah, kalau belum dilafatkan masih di hati, belum masuk talak. Apalagi kalau belum pernah terbesit di hati kita pernah mentalak. Sehingga yang benar adalah bukan tajdid pernikahan, tapi tajdid perasaan kita, memperbaiki perasaan kita. Karena pernikahan yang mungkin 5 tahun, 6 tahun akan muncul kebosanan, akan muncul sikap monoton atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu ditajdid, perlu diperbaharui. Jadi kita mohon kepada para kaum muslimin rahimakumullah ta'ala untuk berhati-hati dengan semua hal-hal yang tidak jelas, yang itu menyisihi ruh syariat Islam. Bahkan pernikahan 2 kali itu tidak pernah ada dalam sejarah Nabi dan juga para sahabat Nabi, tanpa adanya perceraian sebelumnya. Cerai pun itu tidak ada pernikahan sampai selesai masa iddahnya belum dicerai. Sehingga tidak ada satupun syariah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan juga para ulama-ulama terdahulu yang adanya disyariatkan untuk adanya tasdid pernikahan pada pasangan suami istri yang telah menikah sekian tahun lamanya dengan alasan khawatir pernah mengatakan talak dan nggak tahu talak dan lain sebagainya. Sehingga jangan diamalkan dan jangan disebarkan, karena itu adalah hal-hal yang tidak ada dasarnya, bahkan menyisihi syariat Islam. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung via telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Di mana? Saya dengan hamba Allah di Sukabumi. Silahkan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri dilarang sama suaminya untuk talab ilmu, untuk pengajian? Apakah harus nurut pada suami atau ikut pengajian gitu Pak Ustadz? Nah, mungkin begitu aja pertanyaannya.
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Beberapa sisi. Ya. Yang pertama, pengajian tersebut apakah bersifat wajib bagi sang istri atau dia itu bersifat sunnah. Maksudnya, apakah sang istri itu bila tidak ikut ngaji maka akan berbuat salah dalam syariat atau dalam ibadahnya atau dalam akidahnya. Sehingga hukumnya wajib bagi dia untuk ikut pengajian tersebut. Atau ia bersifat sunnah. Itu hanya untuk memperdalam pengetahuannya, memperbaiki pemahamannya, agar bisa lebih baik lagi. Atau hanya sebagai hiburan, artinya sudah tahu isinya hanya dia ingin hiburan, atau materinya hanya materi sifatnya thaqafah ataupun bersifat pengetahuan semata yang menghibur dan membuat kita semakin semangat beragama ini. Yang kedua adalah larangan sang suami. Apakah bersifat anjuran? Ataukah bersifat seperti perintah? Jangan, larang. Larangan atau hanya anjuran saja. Apabila sifatnya tadi, kajiannya hanya bersifat thaqafah atau hanya pelengkap pengetahuan, atau ingin ketemu kawan-kawannya agar semangat imannya lebih baik, semangat sedekahnya lebih baik, atau semangat sholatnya, ibadahnya lebih baik. Karena biasanya kita kalau ketemu teman lebih semangat untuk beribadah. Dan larangan ataupun suami itu melarang dalam artian larangan, maka dahulukan larangan suami, walaupun kita nggak tahu alasannya. Apalagi kalau dia menyampaikan alasan yang masuk akal. Namun apabila berhubungan dengan hal yang wajib, wajib artinya pengetahuan itu mempengaruhi ibadah. Seperti misalnya kita nggak bisa sholat, ada pelajaran tentang sholat yang benar. Kita kalau nggak ikut, sholat kita berantakan. Maka larangan suami bisa dikalahkan dengan ini. Karena suami tidak boleh melarang istrinya mengamalkan kewajiban-kewajiban syariah. Sehingga misalnya kalau seorang istri di bulan Ramadan, puasa Ramadan, suami yang melarang dia untuk puasa Ramadan, maka sang istri tidak boleh mengikuti perintah suami. Tidak usah menggubris larangan suami tersebut, karena dia adalah fardu ain bagi sang istri. Tapi kalau dia puasa sunnah, sebenarnya hanya sunnah saja, dan suaminya nggak mengizinkan, maka tidak boleh puasa sunnah dalam hal ini. Jadi kita lihat kepada hal ini. Jadi lebih paham kondisi yang ada, dan harus diketahui kita jangan sampai mengikuti maunya kita. Tentunya kalau kita pengen ketemu teman-teman pengajian dilarang, maka kita akan marah. Kenapa dilarang? Saya mau baik. Tetapi taat sama suami itu lebih baik. Dan bisa jadi sebab kebaikan ibu di kemudian hari. Karena kita katakan istri wajib mentaati perintah suami selama dalam hal yang baik dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengatakan seandainya dibolehkan seorang untuk sujud selain Allah, maka saya perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan begitu besarnya ketaatan wanita kepada suaminya. Oleh karena itu, ajaklah suami itu paham kebaikan agar kita bisa lebih enjoy, lebih enak, lebih merasakan nikmat,
hidup ketika suami itu mendukung kita dalam kebaikan. Sehingga kalau kita ingin makan sunnah-sunnah, suami mendukung, makan wajib juga suami mendukung, akan muncul kebahagiaan ada di situ. Oleh karena itu, pada ibu-ibu sekalian, bila suaminya belum mengaji seperti ibu, ajak suami untuk mengaji dengan semua cara yang ada. Kenapa? Karena suami akan mempengaruhi kesempurnaan ibadah yang ibu miliki. Kalau suami paham istrinya puasa Senin Kemis, dia izinkan, karena dia tahu itu sunnah Nabi Muhammad SAW dan baik bagi istrinya, dan dia juga nggak begitu butuh untuk istrinya di saat itu, sehingga ibu bisa berpuasa sunnah juga. Ketika suami ibu nggak paham syariat ini, nggak paham agama ini, ibu berjilbab saja dia akan komentari. Bahkan ibu keluar rumah dengan sederhana tanpa berhias, mereka akan marah. Saya malu punya istri keluar rumah tidak dalam keadaan cantik dan berhias. Ini musibah. Makanya adanya keseimbangan antara suami istri sangat dibutuhkan bila kita semua ingin berjalan bersama di atas syariat Islam dan nanti berkumpul bersama di surga Al-Firdaus A'la di akhirat nanti. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat, Ustadz. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan telepon yang ketiga di pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bapak? Di mana? Dengan Andri, Pak, dari Serang, Banten. Silakan Pak Andri, pertanyaannya. Ustaz, istri anak kan kerja seorang guru di SMK. Anak pernah dengar asalnya istri itu untuk di rumah. Memang kebutuhan kita perlu karena anak ada yang mondok. Asalnya gimana Ustaz ya? Baiknya untuk istri anak itu. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kita sampai ke sahabat ini juga banyak ya pada kaum muslimin yang lainnya yang tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang ideal dalam hidup rumah tangganya. Idealnya kan istri di rumah, suami bekerja, cukup nafkah, kebutuhan semua tercukupi dengan baik. Itu ideal sekali. Artinya anak-anak terbina, istri di rumah, memelihara harta, melihara anak-anak, melihara rumah, dan juga melayani sang suami di rumah. Namun kadang-kadang itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kita sampai pada Andri yang ada di Serang, bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa kemampuan dan kekuatan yang kita miliki itu diupayakan maksimal untuk mencari yang ideal. Kata beliau, saddidu wa qaribu, yassiru wa la tu'assiru. Saddidu artinya paskan, artinya capai yang optimal, yang ideal. Bila nggak mampu, qaribu, mendekatlah ke sana. Mudahkan dan jangan buat susah orang lain. Fa innakum mab'utsuna muyassirin
wala mu'assirin. Karena kalian itu diutus untuk apa? Mempermudah dan bukan mempersusah. Menunjukkan bahwa kita pun demikian dalam semua hal. Bukan hanya mengenai tinggal di rumah. Namun dalam semua hal. Berusaha mencapai yang terbaik, yang ideal, saddidu. Kalau nggak mampu maka mendekat kepada yang ideal tersebut. Tentunya ini semua membutuhkan adanya upaya. Adanya usaha, upaya, dan juga adanya cara. Ya, agar supaya semuanya itu bisa diwujudkan. Istri yang sudah tinggi, sudah kerja di sebuah sekolah. Saya yakin, ya, bila dia memahami Islam dengan baik dan mengetahui fungsinya ia sebagai seorang wanita yang memang tugas berat adalah di rumah, maka akan berpikir untuk tinggal di rumah. Ya, karena dengan ia keluar rumah itu, dia akan punya dua fungsi, ya, yang harus dia kerjakan. Sebagai ibu tidak bisa ditinggalkan oleh dia, dan dia pun harus keluar sebagai orang tua, sebagai ayah mencari nafkah. Maka itu berat sebagai wanita. Dia bekerja di luar dan juga bekerja di rumah. Dan saya yakin apabila sang suami mampu meyakinkan dia bahwa di rumah lebih bahagia daripada di luar, maka akan dapatkan itu semua. Dan banyak contohnya, bahkan yang sudah ada pejabatan tinggi di perusahaan minyak asing, ya, pun bisa tinggal di rumah, ya, karena suaminya mampu meyakinkan kepada dia bahwa dia di rumah lebih baik daripada di tempat perusahaan asing tersebut. Baik yang sudah mengaji, dasarnya adalah syariat Islam, ataupun dasarnya hanya untuk kepentingan pendidikan anak-anak di rumah, atau alasan yang lainnya. Sehingga memungkinkan saudara kalau ingin mendapatkan yang terbaik, yang Anda dapatkan, yang Anda harapkan dengan tinggalnya di rumah, mengasuh anak-anak, mendidik mereka, dan merapikan rumah, dan juga melayani Anda di rumah, ya, maka berusahalah untuk itu. Ya. Caranya yang pertama adalah dipahamkan bahwa rezeki itu sudah ada ketentuannya. Istri tinggal di rumah atau di luar pun rezekinya nggak berkurang. Karena Allah telah menulis rezeki lahil mahfud untuk kita semua sampai hari kiamat nanti. Sampai kita meninggal dunia. Ayat mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Sampai ia mengambil sempurna rezekinya. Kemudian ada resiko di sana, resiko akan kekurangan. Maka suami mampukah untuk bekerja lebih baik kualitasnya ataupun kuantitasnya, sehingga menjadi sebab rezekinya, sebab Allah buka rezekinya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan yakinlah bahwa setiap jiwa punya rezeki. Yakin ini semua, bisa yakin, bismillah. Ya, pulangkan istri ke rumah sebagai ibunya anak-anak dan istri Anda. Dan maksudkan Anda sebagai bapak yang bertanggung jawab menafkahi mereka dengan kekuatan yang dimiliki. Dan kalau kurang dapat rezekinya, bersabar semuanya. Ya. Rubah mindset kita, rubah gaya hidup kita. Ya, kalau biasa makan 3 kali, bisa 2 kali. Kalau makannya 4 saat 5 sempurna, mungkin hanya 4 sehat saja, atau 3 sehat saja. Yang penting bisa hidup, bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekunder yang dimilikinya. Walaupun nanti yang tertiar tidak ada. Sehingga
perubahan itu harus dibagi dengan perubahan dalam mindset dan gaya hidup juga. Apabila kita hanya merubah suasana tanpa merubah gaya hidup kita, biasanya akan mengalami kesusahan dan tidak kuat. Tidak kuat menghadapi cobaan hidup. Sehingga akhirnya timbullah problem di rumah tangga tersebut. Dan kesan memaksakan itu jadi alasan untuk adanya pertengkaran di dalam rumah tersebut. Maka saya hanya bisa memberikan wawasan bahwa berusahalah untuk menggapai yang terbaik, yang optimal yang kita mampu untuk lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua dan juga memberi kemudahan untuk bisa mencapai yang terbaik yang mampu kita kerjakan dan capai di dunia ini. Kita ini hanya sementara dunia ini, dan tidak lama pun kita akan meninggalkan dunia ini dengan amal yang kita miliki. Banyaklah memohon kepada Allah petunjuk dan kemudahan, dan insya Allah bila semua siap dengan perubahan yang ada, maka apa yang kita inginkan itu mudah-mudahan akan Allah izinkan terwujudkan dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kita akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan para Ustadz. Di antaranya adalah pertanyaan dari Ummu Asma di Bekasi. Ustadz ingin bertanya, suami saya suka chatting atau kirim-kirim postingan kepada mantan pacarnya, yang mana hal demikian membuat saya kecewa, sedih, serta sakit hati. Pertanyaannya, apakah hal demikian harus saya terima saja sebagai takdir buat saya? Dan mohon nasihat serta doanya dari Ustadz, silahkan. Kita pertama sebagai seorang istri harus punya husnudzon, punya sikap husnudzon, persangka baik. Bahwa suami chattingan kepada mantan pacarnya itu dalam rangka mendakwahinya agar mendapat petunjuk dan lebih baik dalam kehidupannya, atau sedang membantu dia yang mengalami kesusahan, memberikan advice, masukan-masukan dan nasihat yang berharga. Jangan sensitif sekali sehingga ketika tahu dia mantan pacar, otomatis curiga sama suami mau selingkuh atau mau yang lainnya. Ini pertama, sehingga hati kita akan lebih tenang, lebih legowo atau lebih bisa menerima keadaan yang ada. Kemudian apakah berhenti? Tidak berhenti di sini. Yang kedua, kita lihat nasihati suami, nasihati suami. Kemudian bantulah suami kalau memang itu kebaikan, sama-sama apabila kebaikan bagi kamu, juga bagi mantan pacar kamu, bantu. Apa kurang? Nasihat, kasih nasihat. Kalau perlu temui dan pecahkan masalah yang ada sehingga sang wanita itu mengerti bahwa tidak ada celah bagi dia untuk menggoda sang suami tersebut. Yang ketiga, sang suami dipahamkan dan disadarkan bahwasanya chattingan yang bersifat tidak baik itu berdosa. Dan terlalu banyak chattingan dengan orang yang pernah ada hati atau ada di hatinya adalah pintu yang sangat terbuka untuk muncul fitnah. Muncul fitnah. Sehingga dengan nasihat itu insya Allah kalau suaminya itu adalah suami yang baik dan menyadari keadaannya, dia akan mengucapkan syukur kepada istrinya, bahkan mungkin akan bahagia punya istri yang bijaksana, yang mau mengerti keadaan suaminya dan mau menyelamatkan suaminya dari hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang suami juga dengan melakukannya dengan sebuah etikat baik dan keinginan yang baik. Hanya fitnah itu kan tidak tahu niat.
ya, seseorang. Fitnah itu menghantam semua orang. Yang niatnya baik, niatnya buruk tetap dihantam oleh fitnah. Ya, tinggal kuat nggak kita bertahan. Dan mau nggak kita menghindari amukan fitnah tersebut. Nah, apabila sudah demikian keadaannya, dan ternyata suami itu nggak baik, nasihati baik-baik. Ya, sampaikan bahwa ini menyangkut keutuhan rumah tangga kita, ya, juga menyangkut anak-anak kita, ya, menyangkut hubungan dua keluarga besar kita. Sehingga dengan itu semua dipahamkan sang suami akan bahaya yang muncul dari hal itu semua. Ya. Dan kita jangan terlalu sensi sehingga apa? Dikit-dikit kita sakit hati, dikit-dikit kita seudon, dikit kita wah ini bakal selingkuh dan sebagainya. Ini nggak baik. Ya. Dan rugi juga. Ya, artinya kita ini kadang-kadang dibawa perasaan dengan sesuatu yang tidak pasti, yang masih sifatnya godaan. Dan ini hebatnya setan. Berusaha bagaimana mempermainkan hati seorang wanita hanya dengan hal yang kecil seperti itu, yang belum pasti, sehingga sakit hati, sengsara, sedih, dan dia tidak pernah mengungkapkan kepada sang suaminya. Bahkan lebih baik curhat kepada orang lain ketimbang menyampaikan kepada sang suami. Sampaikan. Aisyah sampaikan, Aisyah ketika cemburu dengan Khadijah, apakah diam dia? Dia mengatakan saya sakit hati, saya merana, saya sengsara, saya sakit hati, dan lain sebagainya. Tidak. Dia ungkap sama suaminya. Ya. Sampai dengan bahasa yang sangat kasar. Ya. Apakah kamu masih ingat dengan seorang wanita tua, ya, yang sudah kempot, yang sudah binasa, sudah bukan mata, bukan tufi, tapi kan halakat, dengan bahasa sangat kasar, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diungkapkan sama beliau. Ya. Sehingga Aisyah tidak ada sakit hati, kemudian sampai akhirnya ibadahnya terlantar, kemudian taat sama suami terlantar, semoga ada. Karena Aisyah menampakkan kepada suaminya. Dan bagaimana Nabi pun demikian. Sehingga ketika dua hati ini menyampaikan perasaannya, ya, maka akan muncul di sana sebuah perasaan yang lebih mendalam dalam hati kedua-duanya. Tentu dengan cara yang baik. Ya, tidak usah sampai lempar piring atau yang lainnya. Ya. Jadi sudahlah, dunia ini sementara. Nah, buat apa kita pelihara sakit hati kita di dunia ini? Lebih baik kita jadi orang yang memaafkan, yang bisa mudah memaafkan dan bisa berprasangka baik kepada orang yang kita cintai, dan tampakkan cinta kita, tampakkan kecemburuan kita kepada sang suami, dan suami akan paham. Ketika ia tahu soal istrinya nggak suka, ya, malah cemburu dengan mantan pacarnya, ya nampak bahwa dia nggak baik terus. Sehingga sadari oleh dia dan akhirnya bisa menjadi solusi yang baik bagi saudari. Ya. Tidak benar juga kalau hanya nasib saya terima aja. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan rasa yang tidak baik di hati ibu. Bahkan mungkin bisa menghilangkan rasa cinta kepada suami dan bisa menghilangkan rasa sayang kepada sang suami tersebut. Ini berbahaya bagi rumah tangga. Maka usahakanlah semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus menjadi orang yang sabar, dalam artian bukan pasrah dan menyerah, namun menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Sudahkah ibu menyampaikan kepada suami kecemburuan itu, sebagaimana Aisyah menyampaikan cemburunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jadikan suami Anda sebagai pemimpin Anda, sebagai presiden Anda, dan sebagai penguasa Anda, sehingga ketika ada masalah, bukannya demo di luar rumah, tapi datang kepada sang pemimpin tersebut untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya dia. Saya yakin bila suami ibu orang yang baik, maka akan senang dengan sikap tersebut
dan akan bahagia kalau istrinya bisa cemburu kepada dia. Demikian, wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara menyikapi suami yang tidak menyukai fisik kita. Jadi suami suka melihat perempuan lain di medsos dan selalu berkata ingin menikah lagi. Dan karena kurangnya ekonomi keluarga saya, jadi beliau terkesan merendahkan keluarga saya. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya. Inilah fitnah dari medsos. Padahal kalau ia menikahi perempuan yang di medsos tersebut pun sama. Sama-sama akan dapat itu semua. Artinya rasa bosan itu akan muncul ya ketika orang itu begitu-begitu saja. Seorang yang punya istri kurus berharap istrinya gemuk. Yang gemuk berharap istrinya kurus. Yang langsing pun demikian. Terkadang nggak puas ketika melihat orang lain dengan fisik lebih besar, lebih tinggi, lebih ini, sehingga akhirnya dia banyak aja bahwa apa yang dimiliki orang lain lebih hebat daripada yang dimilikinya. Ini kata pepatah Indonesia, rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal tidak demikian. Inilah sebab daripada sang suami terlalu banyak melihat sesuatu yang dilarang Allah di medsos. Oleh karena itu kita dilarang laki-laki melihat gambar wanita, apalagi foto wanita, apalagi auratnya wanita, karena akan membekas di hati kita dan nanti membandingkan yang kita punya dengan yang kita lihat. Padahal yang kita banyak sekali beragamnya. Banyak ragamnya. Yang kita punya hanya satu model. Sehingga pasti akan muncul masalah. Ini hikmah daripada laki-laki diminta untuk menundukkan pandangannya. Dan kalau terpaksa terlihat dia pulang ke rumah dan ia dapatkan apa yang ada pada orang yang dilihatnya. Itu ada pada istri kita. Apa yang ada pada orang lain ada pada istri kita. Hanya syaitan mencoba untuk menghiasi orang lain seakan-akan lebih hebat daripada yang kita miliki. Padahal demikian. Harusnya kita berpikir bahwa yang kita miliki itulah yang terbaik. Yang punya orang lain itu nggak baik semua. Karena apa? Karena tidak kita miliki. Nah, kemudian bila terjadi hal ini, solusi yang saya dapatkan alam bisawab adalah bagaimana menghentikan suami untuk tidak lihat hal-hal yang demikian di medsosnya. Kemudian sang wanita mengajak suami untuk berdamai. Allah katakan, wa in imra'atun khaffat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihim ay yusliha bainahuma sulh. Wasulhu khair. Wanita melihat adanya nusuz dari sang suami. Au i'radan, atau berpaling, artinya sudah enggak mau lagi sama sang istri. Maka dibolehkan untuk mengadakan perjanjian damai. Dan itu baik. Maksudnya adalah, damai maunya apa suami? Saya pengen kamu lebih cantik dari sekarang. Jangan mengatakan mana modalnya untuk saya mempercantik diri. Artinya saya berhias butuh modal. Butuh modal. Orang lain yang di medsos itu pakai modal.
dia pakai fitness, dia pakai senam, dia pakai kosmetik, dia pakai macam-macam agar tampil bagus. Nah, laki-laki ini pengennya istrinya seperti itu, namun tidak pernah mau modali perlengkapan yang membuat istrinya seperti yang ia lihat tersebut. Ya. Jadi dia sudah berdosa melihat, kemudian ia memaksakan kehendaknya, kemudian ia juga zalim, tidak mau modali. Maksudnya modali dong. Saya yakin ya, bahwa yang kita miliki ini kalau kita modali nggak akan kalah dengan yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Hanya kita itu adalah jenis orang yang namanya mutaffifin. Ya, yang kata Ibnu Utsaimin adalah orang yang pengennya haknya dipenuhi dengan sempurna, namun tidak pernah menunaikan kewajibannya atas pasangannya. Kita ingin kita sempurna, namun kita nggak pernah mau memberikan pada dia modal untuk membuatnya sempurna. Oleh karena itu, ibu ajak damai sang suami. Kalau dia kemudian merendahkan ibu karena ekonomi keluarga ibu yang rendah, yang miskin, itu keliru. Kenapa? Karena dia nggak menikah dengan keluarganya ibu, menikah dengan ibu. Dan ini segera diselesaikan karena akan bermasalah bila dibiarkan begitu saja. Selesaikan baik-baik dengan perdamaian. Kalau perlu cari orang ketiga untuk damaikan, ya. Dan memang kalau memang suami mampu berpoligami dengan benar dan adil, ya, berilah dia untuk kesempatan untuk itu, dengan syarat tentunya meninggalkan kebiasaan yang ia lakukan tersebut. Sebab sama saja bila ia tidak mau meninggalkan medsos dan lihat yang macam-macam itu. Jangan yang kedua, nggak puas yang kedua. Yang ketiga nggak puas yang ketiga, yang keempat nggak puas yang keempat. Akhirnya cerai satu supaya nambah yang kelima, ya, cerai yang kedua biar nambah agar 4 terus. Dan berbahaya sekali bila itu dibiarkan. Maka silakan ibu damai sama suami, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat tadi. Kemudian cobalah memahamkan suami bahwa yang terbaik adalah mempertahankan yang ada dan bukan mengadakan sesuatu yang ada di luar kemampuan ia dalam mengadakannya. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah berumah tangga selama 15 tahun dan akhirnya berpisah. Selama saya menjada, saya tidak mau menikah lagi sebab trauma perilaku laki-laki. Saya mendengar bahwasanya kalau janda tidak menikah lagi itu berdosa. Mohon penjelasannya, apakah hal tersebut betul atau tidak Ustaz? Syukron. Benarnya subhanallah ya, pernah menikah 15 tahun. Coba hitung-hitung bahagianya berapa persen, susahnya berapa persen, kecewanya berapa persen, ya? Dan senangnya berapa persen. Artinya seorang wanita yang mendapatkan sebuah masalah setelah menikah 15 tahun harusnya berpikir untuk mengevaluasi, ya enggak, sehingga tidak membuat ia trauma. Sesuatu yang diingat-ingat hanya yang sedih-sedih saja, yang susah saja, akan membuat trauma dalam diri kita. Tapi kalau kita melihat kembali kepada perjalanan yang ada, ya, maka didapatkan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak dengan pernikahan itu, yang kalau dibagikan dengan susah payah ataupun problem yang ada, itu masih banyak nikmatnya ketimbang. Sehingga tidak perlu kita trauma dengan sebuah takdir yang Allah kehendaki bagi kita, itu terjadi pada kita semua. Ingatlah bahwa semua yang terjadi tidak lepas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Apakah kita itu beriman benar dengannya, ataukah kita itu
hanya siap dengan yang enak-enak, yang mudah-mudah. Ya. Artinya kalau kita dikasih kemudahan, kita beriman sama Allah, ketika susah kita tanggalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga sifat trauma ini tidak baik dipertahankan. Ya. Kita akui bahwa manusia di dunia ini mesti akan dapatkan ujian dan cobaan. Sakit hati itu adalah sebuah anugerah dan juga sebuah bencana. Tinggal kita yang melihatnya. Kalau kita sakit hati, kita jadikan sebagai sebab pahala dengan bersabar, ridha, ya, maka akan muncul di sana pahala besar. Ya, atau sebagai pengingat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu terjadi, kita punya peran dalam hal ini. Yang kedua, kita harus kembali kepada jiwa kita. Yang kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahwa jiwa kita ini tahu, ya, lebih tahu dengan yang kita miliki. Kita tahu, ya, bahwa itu terjadi bukan semata-mata salah sang laki-laki, tapi punya juga peran kita di sana. Ya. Mungkin kita bisa ngomong kemana-mana bahwa sakit hati karena saya dizalimi, tapi sebenarnya kita mengetahui bahwasanya itu muncul juga karena kesalahan yang kita miliki. Sehingga akan membuat kita lebih siap untuk menerima cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian apabila memang kita melihat maslahatnya, bukan karena trauma, maslahatnya, bahwa saya ingin tidak menikah lagi, agar lebih baik ibadah kepada Allah, agar lebih banyak beramal soleh, sehingga saya bisa bebas, tidak terikat dengan orang lain, bisa lebih lagi beribadah sama Yang Maha Kuasa, maka saya kan nggak masalah berjanda. Tidak masalah. Jadi janda kalau tujuan adalah untuk lebih fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hatinya lebih tenang, lebih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menjanda hanya karena trauma, ini tidak baik. Karena tidak akan membuat dia lebih baik lagi. Pada kebutuhan seorang wanita untuk memiliki suami adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak. Adalah penting untuk hidupnya. Untuk menggapai kebahagiaannya. Dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Sehingga bukan sebuah alasan, ya, yang baik bila Anda tetap menjanda hanya karena semata trauma dan tidak memandang kepada maslahat akhirat Anda, ya, dengan tidak menikah tersebut. Kalau dikatakan apa menjanda itu ada berdosa, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bila menjanda itu dia berdosa. Ya, tidak ada. Ya. Akan tetapi bila dengan menjanda itu dia kemudian berbuat dosa atau membuka pintu baginya untuk berdosa, maka jadi berdosa. Ya. Jadi hemat saya wallahualam bissawab, lihatlah kembali kepada hal ini. Janganlah kita itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena, ya, pernah mendapat ujian yang membuat hatinya pedih, ya, seperti disayat sembilu atau yang lainnya. Yakinlah kita adalah anak-anak akhirat, semuanya pikirannya adalah untuk akhirat dan bukan semata-mata untuk menikmati dunia ini tanpa melihat kepada kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Wallahu alam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Kembali kami akan beralih ke telepon. Bagi Anda yang menghubungi kami silahkan. Halo? Halo? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jakarta Ustaz. Silahkan Ibu tanya. Ya, bismillah. Ustadz, ibu kami mengajukan perceraian ke pengadilan hingga akhirnya pengadilan memberikan surat cerai. Namun ayah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak menyetujuinya, dan ibu melayaninya. Ibu itu lalu kan otomatis ibu tidak melayaninya ya selama beberapa tahun. Nah, namun saat ayah sakit, ibu mengajak rujuk gitu dan mengatakan kepada kami bahwa mereka telah menikah lagi, tapi tidak ada saksi penghulu gitu, hanya mereka berdua. Nah, hingga akhirnya ayah meninggal. Nah, bagaimana ya Ustadz gitu hukum perkawinan mereka gitu? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silahkan Ustadz. Yang pertama bahwa keputusan pengadilan itu ingkrah, artinya diakui oleh syariat dan memang ada perceraian, walaupun sang bapak nggak tanda tangan ataupun tidak setuju. Karena hukum qadhi nafidh, hukum qadhi itu dilaksanakan atau mengikat. Dan sekali bagus, artinya sekali ibu adalah benar bahwa dia itu tidak melayani bapak, ya. Kemudian ketika sakit, ibu kembali dan menikah. Tinggal lihat pernikahan tersebut. Apakah nikahnya itu dengan wali dan 2 saksi? Kalau iya, maka sah pernikahan tersebut. Dan setelahnya suami istri kembali. Walaupun tanpa ada di sana walimatul urus ataupun ada penghulu yang mencatat pernikahannya. Yang cukup ada wali, ada saksi, ya, dan sana ada kewajiban beri mahar baru kepada sang ibu, ya, bila ibu ada mahar atau ya dengan mahar yang umumnya ada di kita. Artinya bila syarat pernikahan ada maka dia sah. Tapi kalau dia menikah hanya berdua saja tanpa ada wali, tanpa ada saksi, maka pernikahannya nggak sah. Maka semua ya perbuatan ibu kepada bapak setelah itu maka terhitung diharamkan dalam syariat. Bila itu hal-hal yang diharamkan seperti misalnya bersalaman, menyentuh, kemudian hubungan suami istri, maka termasuk hal yang dilarang. Tapi apakah kemudian hal itu jadi dosa bagi sang bapak? Tergantung kepada ilmu yang dimilikinya. Karena kadang-kadang itu kadang kesalahan. Artinya karena ketidakpahaman sang ibu. Kita berharap ya dimaafkan. Tapi ibu tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Dan semoga Allah memaafkan ibu dari hal tersebut. Sedangkan sang bapak juga mungkin tidak tahu, taunya itu sah. Ya, semoga kita doakan Allah ampuni kesalahan tersebut. Ya. Namun secara hukum tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Ya. Dan alangkah baiknya bila anak-anaknya kemudian membantu kedua orang tuanya ya, yang hidup disadarkan, dipahamkan, yang sudah meninggal didoakan terus. Semoga Allah memberikan ampun atas kesalahan yang ada dan diberikan amal-amal yang baik seperti wakaf ya, untuk sang bapak yang nantinya mudah-mudahan kebaikan itu menghapus dosanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, bahwa kebaikan itu menghapus keburukan. Ya. Sehingga harapan kita kepada anak-anaknya ya, jadikanlah hal-hal yang bisa memberikan pahala kepada bapak yang sudah meninggal dunia itu
menjadi bagian yang jangan dilupakan oleh anak-anaknya. Kata bagaimana juga sang bapak butuh pahala yang mengalir dari anak-anaknya dan juga dari wakaf-wakaf yang diatasnamakan kepada beliau. Dan anak-anaknya jadilah anak yang soleh. Karena anak soleh adalah aset orang tua yang sangat berharga sekali. Karena Nabi kita Muhammad SAW, ya, idza mata banu Adam inqata amalu ila min thalath. Bani Adam kalau mati maka putus semua amalannya kecuali 3. Jadi ada 3 amalan, bukan pahala, 3 amalan. Sedekah jariyah itu amalan yang terus mengalir, kemudian ilmu yuntafa bihi, ya, ilmu yang bermanfaat juga mengalir terus sebagai amalan, ya, yang terus mengalir pahalanya, dan wadun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Tugas ibu adalah jadi anak yang soleh, ya, dan berusaha bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang tua. Dan pahamkanlah sang ibu, ya, yang berbuat salah dalam hal ini. Bila betul kata ibu, tanpa saksi, tanpa wali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Bentar. Ya, dari hamba Allah, Ustaz. Ya, ini mau bertanya, Ustaz. Ada seorang istri, ada seorang perempuan. Itu mau nikah, tapi orang tuanya tidak mengizinkan karena perempuan tersebut mau dipoligami. Nah, terus orang tuanya tidak mengizinkan bahwa anaknya mau dipoligami. Terus boleh nggak perempuan itu mengangkat wali hakim? Itu Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Seorang wanita yang ingin dipoligami, kemudian orang tua tidak mengizinkannya, maka sebaiknya tidak dipoligami, tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Ya. Karena saya yakin, ya, orang tua itu akan menolak karena mungkin satu alasan yang baik bagi sang wanita tersebut. Kecuali bila sang wanita sudah menyampaikan kepada sang ayah atau sang orang tua tersebut alasan yang yang benar, dan orang tua nggak mau tahu dengan alasan tersebut, ya, maka sebaiknya ada mediasi, ya, ada mediasi sampai pada sebuah keputusan bahwa orang tua memang tidak lagi melihat maslahat sang anak, dan alasannya semata-mata alasan yang tidak ada dasarnya, dan juga bakal membuat sang wanita itu merugi atau madarat. Maka otomatis secara syariat perwaliannya itu gugur, ya, dan pindah kepada wali lain, ya, wali lain yang lebih jauh, ya, dari sang bapak, ya, untuk menikahkan anak tersebut. Dan ini saya lihat wallahualam bishawab, pindah kepada wali terdekat, kakeknya, ya, atau yang lain yang ada, pamannya, ya, yang untuk menikahkan sang wanita, sampai tidak ada wali sama sekali, ya. Maka Nabi mengatakan, wal hakim was sultan, as-sultanu waliyun liman laisa lahu wali. Sultan itu menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Sehingga nanti tetap itu kembali kepada sultan, kepada kalau di Indonesia ya paling ke KUA atau pengadilan agama atau mungkin catatan sipil
yang memang mendapatkan izin dari pemerintah untuk atau mandat pemerintah untuk menikahkan rakyatnya. Dan ini apabila sang laki-laki poligami berusaha juga untuk mencari ya, surat resmi dari pemerintah bahwa ia adalah laki-laki yang pantas untuk berpoligami dan mendapatkan izin secara tertulis dengan melihat ya, kondisi yang ada. Kalau di Indonesia ini banyak yang bisa dapatkan izin berpoligami setelah pengadilan melihat bahwa memang laki-laki ini pantas untuk berpoligami dan dipandang mampu akan memberikan maslahat kepada sang wanita yang dipoligami tersebut. Maka bila mampu ya melakukannya dengan resmi, ya, maka wanita tidak boleh ya, sama sekali membuat hakim mengangkat hakim sendiri. Ya. Tidak dalam syariat bahwa wanita boleh milih hakim sendiri. Demikian juga sekarang yang banyak terjadi adalah ya, memahami wali hakim itulah wali yang bukan wali ditunjuk oleh calon pasangan itu untuk jadi wali. Artinya dia itu bukan wali, nggak ada kerabatan sama sang istri, sang wanita, ya, bukan juga wali dalam artian bapak, kakek, paman, anak dan sejenisnya. Ya. Kemudian diangkat oleh wanita tersebut atau oleh yang mau menikah sebagai wali, baik dia itu ustadz, ya, pimpinan pesantren, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Kalau di Saudi kadang ada ya semodel mat comblang ya, yang nikahkan para TKW di sana tanpa ada ketahuan oleh walinya dan nggak ada sama sekali resminya. Ya. Ini salah. Ya. Karena namanya wali itu adalah wali hakim. Namanya wali hakim itu apa? Wali dari penguasa, dari sultan. Makanya dikatakan bahwa as-sultanu, ya, bukan mengatakan wali, yang punya sultan adalah pemerintah. Ya, sultanu waliyun liman laisa lahu wali. Sehingga nggak boleh wanita tersebut mencari ustadz ataupun orang yang mau menikahkannya dan mengangkat sebagai wali hakim. Jadi wali hakim itu bukan akibat pengangkatan daripada orang yang mau menikah, tapi itu diangkat oleh hakim atau penguasa. Ya, silakan kalau memang dia bisa ke KUA atau ke pengadilan agama atau ke catatan sipil yang memang pemerintah tunjuk untuk menikahkan atau sah untuk menikahkan orang, maka silakan melakukannya ke sana. Saya khawatir adalah karena sang laki-laki nggak mengurus surat menyurat di pemerintahan, maka mengambil gampangnya saja, yang penting sah katanya. Kan sah nikah siri. Nah, saya enggak. Kalau walinya itu bukan walinya, nikah sirinya tidak sah. Hanya kalau nikah siri itu adalah dengan sembarangan wali, maka tidak benar. Tidak benar. Harus berusaha bagaimana walinya yang menikahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikut kami berikan kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dari Baca, dari Lampung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ini Ustaz mau tanya, apa itu jika ini seorang ibu anak-anaknya ditaruh di pesantren, lalu anak itu sudah dewasa, sudah selesai di pesantren, sudah selesai kuliah, ternyata ibunya itu dapat hidayah sunnah. Jadi yang diajarin anak-anaknya di pesantren itu ternyata yang di pesantren itu ibunya tahu kalau bahwa pesantren itu pesantren Al-Bid'ah. Sedangkan anaknya sudah selesai pesantren, sudah selesai kuliah. Apa ibunya itu menanggung dosa-dosanya anaknya belajar di Al-Bid'ah itu, Ustaz? Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Kembali lagi kita katakan bahwa kita membaca dalam Al-Quran ya,
dan juga Nabi juga sampaikan dan ucapkan juga, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita yang dulu tidak paham, ya, artinya salah karena tidak tahu. Itu mana akhtana itu, kita itu mukhti, artinya berbuat salah karena tidak tahu, bukan karena sengaja atau lupa. Ya. Maka di sana ada berita dari Allah Subhanahu wa taala, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kesalahan yang kita miliki itu tidak menjadi dosa kita dalam hal ini. Ya, karena masih ayat tadi. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, tetapi apakah berhenti kita tanggung jawab kita kepada anak kita? Tidak. Tetap harus berusaha membina mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, dan tentunya kita adalah orang yang paling wajib dalam hal ini, karena kita itu pernah berjasa merusak mereka. Maka sekarang sebagai taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memperbaiki yang pernah kita punya jasa dalam merusaknya. Artinya, kalau dulu kita itu ikut merusak, ya kita sekarang memperbaiki. Dan masih ada waktu, ya. Karena dakwah kita ini akan terus berkembang, ya. Dan terus menjadi tanggung jawab kita sampai kita meninggal dunia atau yang didakwahi meninggal dunia. Selama hayat dalam badan, ibu mestinya mengarahkan anak itu dengan semampu yang memiliki, ya, untuk mudah-mudahan Allah berikan ya hidayah dengan doa ibu, dengan petunjuk ibu, mungkin dengan buku-buku diberikan, atau diajak dia untuk pengajian, atau diarahkan kalau dia nggak di rumah kita, ya, coba hubungi fulan dan fulan, cari kawan-kawan yang baik untuk bisa mengajaknya kembali belajar yang benar. Dan biasanya kalau dia sudah masuk pesantren, dia punya basic, punya dasar ilmu agama, ya, entah itu ilmu alat atau yang lainnya, yang mudah-mudahan kalau tidak ada ta'assub, tidak ada fanatik yang buta, bisa membuat dia mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas jangan putus asa. Dan yakinlah semua yang kita perbuat karena kita nggak tahu, ya, atau salah karena nggak tahu, Allah Maha Kuasa yang Maha Penerima taubat, yang Maha Penyayang, yang Maha Kasih kepada kita semua akan memaafkan itu semua. Yakinlah, taubat kita Allah lihat. Bahkan Allah katakan, Allah itu lebih bahagia, lebih senang, ya, dengan taubat hambanya daripada orang yang kehilangan ontanya di padang pasir, yang membawa semua makanan dan minumannya, kemudian berbaring di bawah pohon sambil menunggu nasibnya, kemudian datanglah onta bersama dengan yang dibawanya dengan tidak ia ketahui, dan mendadak ada di hadapan dia. Saking bahagia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Salah karena sangat bahagianya. Dan ibu sudah bertobat atas segala yang salah, hanya tinggal memperbaiki mereka. Mudah-mudahan taubat ibu, sadarnya ibu menjadi sebab, ya, Allah berikan hidayah kepada anak-anak tersebut. Jangan putus asa, tetap berusaha memperbaiki yang ada, mendakwahi mereka, agar mudah-mudahan ibu dapat ketambahan kebaikan, ya, atas semua yang ada. Ingat, kalau kita itu sungguh-sungguh, ya, bertobat, beriman, dan beramal soleh, Allah akan berikan hal yang sangat istimewa untuk kita semua. Innal ladzina taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihi hasanat. Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita berbahagia dengan taubat yang kita miliki dan berusaha menyempurnakan taubat dengan merubah yang sudah ada menjadi lebih baik dan lebih tepat dengan ajaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan, khususnya bagi para penanya, baik dari pesan singkat maupun via telepon. Nampaknya ini merupakan terakhir dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam fadhil Ustaz. Alhamdulillah, nggak terasa kita sudah cukup panjang ya bicara di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya, dan kita insyaallah taala berusaha dengan sekuat tenaga memperbaiki hati kita agar terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan dan semua perkataan kita, juga berusaha untuk terus berpikir dan menimbang masalah kita dengan timbangan syariat dan timbangan akhirat. Yakinlah bahwa kita ini hanyalah hamba Allah yang dituntut Allah untuk beribadah kepadanya, dan Allah berikan semuanya kepada kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kita diminta untuk berusaha mewujudkan hidup kita ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sakitnya kita, sakit hatinya kita, kecewanya kita itu sebagai sebab Allah memberikan pahala kepada kita dengan kesabaran dan dengan bersikap benar dalam menghadapi itu semua. Demikian ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada teman-teman di Radio Roja dan di Roja TV ya, atas semua upaya ya, yang sangat mulia ini, dan juga kepada para pemirsa, pendengar yang aktif berpartisipasi dan juga yang memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun materi, yang membantu Roja baik dengan membeli parabola ya, dari Roja atau resmi ataupun dengan sumbangan-sumbangannya, untuk Allah berikan pahala yang berlipat ganda atas semua upaya tersebut. Demikian, wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.